Terbongkar. Setelah tanda tangan, 35 miliar rupiah hilang tanpa jejak, chat istri menantu mengguncang. Joko menatap lembaran kontrak di hadapannya dengan mata berbinar. 35 miliar rupiah. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah harapan yang dipupuknya selama bertahun-tahun. Saat ia menandatangani kontrak tersebut, rasa syukur dan bahagia menyelimuti hatinya. Istrinya, Siti, berdiri di sampingnya dengan senyuman lebar, sedangkan menantunya, Rizal, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Keluarga kecil itu merasa seolah baru saja memenangkan lotre. Impian mereka untuk membuka usaha yang lebih besar tampak dalam jangkauan. Namun, keindahan itu tak bertahan lama. Malam itu, setelah lelah berusaha, Joko terlelap. Tidurnya terganggu oleh bunyi ponselnya. Dengan mata setengah terbuka, ia menangkap pesan yang masuk. Dana hilang. Kalimat itu membuat jantungnya berdebar kencang. Kontrak yang dijanjikan seakan hanya lembaran kertas kosong. Hatinya remuk. Ketika Joko menceritakan hal ini kepada Siti, beban di dadanya semakin berat. Joko, bagaimana bisa? Tanya Siti dengan suara bergetar. Dia mencoba terlihat kuat, tetapi dalam hatinya, keraguan sudah merayap. Akhir-akhir ini, dia memperhatikan sikap Rizal yang aneh, dan yang lebih mencurigakan, pesan-pesan antara Rizal dan teman-temannya yang sepertinya membahas sesuatu yang tidak beres. Ketegangan menyelimuti atmosfer hangat di rumah mereka. Keluarga yang selalu tampak utuh mulai terpecah. Joko berusaha tetap berpikir positif. Dia mengingatkan Siti tentang nilai-nilai ketekunan dan kejujuran. Kita bisa melalui ini, Siti, katanya, meski keraguan mulai merayap dalam pikirannya. Mengapa dana itu bisa hilang begitu saja? Siapa yang harus bertanggung jawab? Pikiran Joko melayang ke pencapaian kecil yang pernah mereka nikmati bersama. Sekarang, harapan itu terancam hancur, malam berganti pagi, dan perasaan cemas tidak kunjung reda. Rizal tampak lebih pendiam, dan Siti mulai mempertanyakan semua. Di tengah keresahan, Darto, saudaranya yang setia, datang berkunjung. Kehadirannya seperti cahaya di tengah kegelapan. Darto, yang selalu menggenggam nilai-nilai kekeluargaan, membagikan pengalaman berharga tentang mengatasi rintangan. Kita harus berjuang, Joko, katanya dengan tegas. Namun, saat Joko mulai berbenah diri, situasi semakin misterius. Momen-momen manis dalam keluarga mereka terancam hilang. Ketegangan antara Siti dan Rizal semakin dalam, membuat Joko terjebak di antara kesetiaan dan keinginan untuk menemukan kebenaran. Apakah kepercayaan yang telah kita bangun bisa bertahan? Pikirnya, hatinya bergetar saat memikirkan kemungkinan kehilangan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Joko merasakan dada sesaknya, harapan yang dulunya bersinar kini tertutup awan gelap. Penggalan-penggalan kebahagiaan itu semakin pudar. Dengan kebingungan dan rasa sakit yang menggerogoti, Joko berusaha menemukan petunjuk. Apakah ia dapat menciptakan kembali kepercayaan di tengah semua ini, atau harapan untuk masa depan yang cerah perlahan sirna? Konflik ini semakin memanas. Apakah Joko akan bertahan ataukah jalan ini akan berakhir dalam kehampaan? Semuanya dirasa semakin menjelang akhir. Joko merasakan beban di pundaknya semakin berat. Hari itu, ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Rizal. Rizal, kita perlu bicara, katanya dengan nada tegas, namun suaranya nyaris bergetar. Menantunya itu menatapnya, matanya tak menjelaskan apapun. Rizal hanya mengangguk, lalu mengikutinya ke teras belakang, tempat yang dulunya menjadi kediaman hangat mereka. Di sana, udara segar bertabrakan dengan ketegangan yang menyelimuti. Jadi, ada apa dengan dari semua ini? Kenapa ada dana yang hilang? Suara Joko hampir bergetar. Rizal menelan ludah, gelagat ketidaknyamanan melintas di wajahnya. Joko menyaksikan ketidakpastian itu dan merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Joko, aku, Rizal terdiam sejenak, menyusun kata-kata yang mungkin sangat berat untuk diucapkan. Ada momen hening yang menakutkan, hanya suara angin sepau-sepoi yang menemani.
Joko merasakan keringat dingin membasahi pelipisnya, menggertak-gertak harap untuk menemukan jawaban. Muncul pertanyaan di kepalanya, siapakah yang benar-benar bisa ia percayai? Saat kontrak ditandatangani, ada sesuatu yang tidak beres, Rizal akhirnya mengucapkan. Max, aku tahu ada yang salah, tambahnya. Tapi aku sama sekali tidak bersalah, Joko. Joko merasakan dadanya menghangat karena kemarahan. Jadi, siapa yang bersalah? Apakah kamu tahu sesuatu yang tidak kau katakan padaku? Joko merasa seolah semua harapan dan kepercayaan dalam keluarga ini tergantung pada jawaban Rizal yang selanjutnya. Siti muncul dari dalam rumah, mendengar pertengkaran itu dan wajahnya langsung berubah cemas. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya, berbisik pelan. Rizal baru saja mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, Joko menjelaskan, sementara matanya terkunci pada menantunya itu. Menjadi sebuah keluarga, itu tentang saling percaya. Tanpa kepercayaan, semua ini akan hancur, suara Siti, menguatkan Joko dan Rizal dalam satu kalimat yang menyentuh. Namun, ketakutan kembali muncul di hati Joko. Sudahkah semuanya terlalu jauh? Rizal tampak gelisah, menggenggam tangan di depan wajahnya. Untungnya, aku punya cara untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi ini akan berisiko. Risiko? Joko menatapnya tajam. Apa maksudmu dengan risiko? Rizal mengambil napas dalam, aku bisa menghubungi orang yang mungkin tahu sesuatu tentang dana itu. Tapi aku perlu jaminan dari kalian untuk tidak mengganggu. Joko dan Siti saling bertukar pandang. Hatinya bergetar menghadapi kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehilangan uang. Baiklah, Joko akhirnya berkata. Tapi kita harus bermain dengan hati-hati. Siti mengangguk setuju. Apapun itu, kita harus lakukan dengan cara yang benar. Keluarga adalah yang terpenting. Ketiga dari mereka duduk di teras, saling memberi semangat dalam keheningan yang tegang. Joko merasakan nyali yang mulai kembali, tetapi saat ia melihat wajah Rizal, keraguan sekali lagi berselubung. Apakah dia pasti bisa mempercayai menantunya? Kebenaran yang menyakitkan mungkin bersembunyi di balik lapisan-lapisan kebohongan. Apakah Rizal benar-benar bersih dari semua ini, atau ada sesuatu yang lebih hingga mengguncang pondasi keluarga mereka? Mereka semua terjebak dalam ketidakpastian yang semakin mendalam. Mustahil untuk mengabaikan fakta bahwa satu tindakan yang tidak hati-hati bisa mengubah segalanya. Saat matahari mulai tenggelam, kekhawatiran di hati Joko terasa semakin besar. Aku harus menemukan kebenaran ini, pikirnya, sebelum semuanya terlambat. Saat wajah-wajah di sekitarnya mulai memudar dalam bayangan malam, detak jantungnya menyiratkan pertanyaan yang menggantung. Apa yang akan terjadi jika kebenaran itu terlalu sulit untuk diterima? Joko tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit. Bayang-bayang kegelisahan terus menghantui, sementara ingatan akan percakapan dengan Rizal terputar tanpa henti di pikirannya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Tanyanya sendiri, berusaha menemukan pijakan di tengah ketidakpastian. Di tengah keheningan malam, suara pintu berderit memecah kesunyian. Siti memasuki kamar dengan wajah penuh kekhawatiran. Joko, kamu masih terjaga? Suaranya lembut, tetapi ada nada panik yang menyelinap. Joko berbalik, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Apa yang akan kita lakukan? Siti duduk di ujung tempat tidur, menggenggam tangannya. Kita harus percaya pada Rizal. Mungkin dia benar, mungkin ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Joko menggeleng. Tapi jika ada yang menyembunyikan sesuatu, bagaimana kita bisa melindungi keluarga dari dampaknya? Siti terdiam. Dalam hening itu, mereka berdua tahu bahwa keputusan yang harus diambil tidak akan mudah. Bahkan bisa saja menghancurkan kepercayaan yang terbangun selama ini. Ketika Joko mencoba menenangkan pikirannya, suara ponsel bergetar di meja. Dengan hati-hati, ia mengangkat ponsel dan melihat pesan masuk dari Rizal. Aku akan menghubungi orang yang bisa membantu kita. Pertama, kita perlu memastikan komunikasi ini tetap rahasia. Hati Joko berdebar. Pesan itu membawanya ke ambang harapan dan ketakutan. Ia menjawab pesan itu, mengkonfirmasi bahwa mereka siap menunggu. Ada rasa bersemangat yang kembali tumbuh dalam diri Joko, namun banyak pertanyaan masih terngiang. Kenapa harus bersembunyi? Siapa yang akan mereka hubungi? Dalam perjalanan waktu menuju pagi, Joko merasakan bahwa malam ini akan menjadi momen penentu bagi mereka. Jika Rizal benar, kita bisa menyelamatkan keluarga ini. Pikirnya, pagi menyapanya dengan cahaya lembut yang masuk melalui jendela. Joko dan Siti turun untuk sarapan.
Mereka tidak berbicara banyak, tetapi aroma kopi menambah kehampaan di hati mereka. Ketika mereka menikmati sarapan, suara ponsel Joko berbunyi lagi. Kali ini, Rizal mengajak mereka untuk bertemu di tempat yang lebih aman. Mereka berkumpul di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari rumah mereka. Rizal sudah menunggu, wajahnya nampak tegang dan cemas. Joko tidak bisa menahan pertanyaannya. Jadi, apa yang kita harus lakukan selanjutnya? Rizal menarik napas dalam dan menggeleng. Aku sudah berbicara dengan seseorang, dan mereka bisa membantu kita melacak dana yang hilang. Tapi, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Siti menggenggam tangan Joko, mereka saling mendukung dalam momen cemas ini. Kita akan menghadapi apapun bersama, ucapnya, memberi kekuatan pada Joko. Tapi yang tidak aku harapkan, Rizal terdiam sejenak, menelan ludah. Kita mungkin harus menghadapi orang-orang yang berbahaya. Joko merasa seolah bumi di bawah kakinya bergetar. Dalam pikirannya, gambaran tentang segala sesuatu yang bisa salah mulai menyelimuti. Jika mereka terlibat lebih jauh, apa yang akan terjadi pada anak, istri, dan rumah itu? Momen itu menegangkan, saat kesunyian menyelimuti mereka, hanya suara detak jam yang terus berdetak. Pikiran gelap menyusup, apakah semua ini layak dipertaruhkan? Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa jauh mereka akan pergi demi menemukan kebenaran? Keluarga harus saling menjaga, tetapi di mana batasnya? Joko menatap wajah Rizal dan Siti, merasakan ketegangan yang menyelimuti. Harapan mereka akan jawaban yang menenangkan dihadapkan pada kemungkinan kebenaran yang pahit. Bagaimana jika kebenaran itu terlalu menyakitkan untuk dihadapi? Kicauan burung pagi mendamping Joko dan Siti saat mereka duduk di kafe kecil itu. Suasana di luar terasa hangat dengan cahaya matahari yang lembut. Tapi di hati Joko, ada angin dingin yang menyelusup. Dia mengalihkan pandangannya ke Rizal, wajahnya tampak lelah dan gelisah, seolah beban dunia berada di pundaknya. Apa yang kita lakukan selanjutnya, Rizal? Tanya Joko, berusaha keras untuk menunjukkan ketenangan meskipun dalam dirinya. Badai rasa takut semakin kuat. Rizal mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan beberapa informasi. Ini adalah data yang aku temukan. Ternyata sebagian besar dana itu berhubungan dengan jaringan yang lebih besar. Mereka memiliki koneksi di tempat-tempat yang tidak kita inginkan terlibat di dalamnya. Siti meneguk kopinya, terdiam mendengarkan. Maksudnya, kita harus melawan mereka? Apakah kita siap untuk itu? Tak ada pilihan lain kan? Jawab Joko, merasakan benang merah antara keberanian dan keterdesakan. Kalau kita menyerah sekarang, kita tidak hanya kehilangan uang, tapi juga merasa tidak berdaya. Rizal mengangguk, itulah yang kuharapkan. Namun, kita perlu berstrategi. Kita harus memanfaatkan informasi ini dengan hati-hati. Di tengah diskusi mereka, hati Joko bergetar. Ia teringat pada anak-anaknya yang ceria, bermain di halaman rumah dengan tawa yang menenangkan. Bagaimana jika semua ini berakibat buruk bagi mereka? Joko, Siti tiba-tiba memanggil, membuatnya tersadar dari lamunan. Kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Jika ada risiko yang begitu besar, kita perlu dukungan. Ya, komunitas kita dapat membantu. Semua orang tahu kita dalam kesulitan. Kita bisa meminta bantuan, Rizal menambahkan, bersinar di tengah gelap yang menyelimuti mereka. Joko mengangguk setuju. Namun, di benaknya terbayang semua tatapan curiga dan bisikan yang bisa muncul jika mereka terbuka tentang situasi ini. Apakah mereka siap menerima stigma sosial yang mungkin mengikutinya? Tapi apa mereka akan percaya? Mereka akan percaya jika kita jujur tentang apa yang terjadi, Siti menjawab tegas. Kita tidak bisa sembunyi dari kebenaran. Setelah perdebatan yang panjang, mereka sepakat untuk mendatangi beberapa orang terpercaya di komunitas mereka. Dengan harapan, mereka bisa menemukan jalan keluar dari situasi genting ini. Di saat yang bersamaan, Joko merasa keputusan itu membuat bahunya sedikit lebih ringan, seolah beban mengalir perlahan. Mereka keluar dari kafe dengan niat baru. Tapi di luar, ketenangan yang dahulu memenuhi hari itu kini tergantikan oleh keraguan dan ketidakpastian. Langkah kaki mereka semakin berat. Di tengah perjalanan, ponsel Joko bergetar lagi. Kali ini pesan dari Rizal, dan saat membaca, jantungnya serasa berhenti. Saya dapat informasi lebih lanjut. Ada yang mengawasi kita. Hati-hati Joko, kita dalam bahaya. Terasa dingin menyelusup dalam sanubari Joko. Kini, ketakutan bukan lagi hanya tentang kehilangan dana, tetapi keselamatan keluarga mereka dipertaruhkan. Kita harus bergerak cepat,
bisiknya pada Siti dan Rizal. Dengan keputusan bulat di hati, ketiganya bersiap untuk mengambil langkah yang lebih berani, meskipun berisiko. Harapan dan kekhawatiran bergelut dalam pikiran Joko, membuatnya berpikir, apakah kita siap menghadapi apapun yang mungkin datang? Momen yang mendebarkan ini semakin mendekatkan mereka pada kebenaran, dan Joko menyadari satu hal. Pencarian ini akan membawa mereka lebih dalam ke jantung kegelapan, dan siapa yang tahu apa yang akan mereka temui di sisi lain. Mereka melangkah lebih jauh, bersiap untuk menghadapi bahaya yang mengintai. Dengan satu pertanyaan menggantung dalam pikiran Joko, apakah kebenaran yang kita cari akan mengubah segalanya, atau justru menghancurkan apa yang kita cintai? Joko, Siti, dan Rizal berjalan cepat menyusuri jalanan perkotaan yang semakin ramai. Di tengah keramaian, suara deru kendaraan dan percakapan berlalu lalang bagaikan latar belakang bagi pikiran Joko. Setiap detak jantungnya terasa seperti suara peringatan, mengingatkan akan bahaya yang mengintai di balik keputusan mereka. Kita harus cari informasi lebih lanjut tentang jaringan ini, Rizal berucap, suara tegas meski ada sedikit keraguan. Mungkin saja ada orang yang bisa kita ajak bicara tanpa menjejakkan kaki ke lembaga-lembaga resmi. Aku punya kenalan di balik proyek pemerintah, Siti mengusulkan. Wajahnya berkerut, berpikir keras. Dia bisa jadi sumber yang membantu. Joko mengangguk, tapi bayangan buruk tetap menghantui pikirannya. Jika mereka salah langkah, bisa jadi mereka hanya berakhir dalam bahaya yang lebih besar. Saat mereka sampai di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Joko melihat ke sekeliling. Suasana di sana terasa lebih aman, seperti ada pelindung dari stigma yang mungkin muncul. Siti menyuruh Joko untuk menceritakan hubungan mereka dengan bekas proyek itu, dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak data dari kenalan Siti. Mari kita pesan kopi saja. Supaya suasana lebih santai, Rizal mencoba membantu meredakan ketegangan. Joko hanya terdiam, sedang sisanya memesan. Suara derak cangkir menambah ketegangan saat Joko mengamati setiap detail di sekeliling, bukan hanya sekadar pengintaian yang mengkhawatirkan, namun saat mereka mulai mengobrol dengan kenalan Siti, puluhan rasa takut mulai melanda. Laki-laki bertubuh besar yang mereka ajak bicara tanpa lebih tahu dari yang mereka duga. Jangan katakan pada orang lain kalau kalian mencariku, katanya dengan nada rendah. Matanya melirik kiri kanan, memastikan tak ada telinga lain di sekitar. Kenapa? Joko bertanya, berusaha menampakkan ketenangan. Karena orang-orang ini tidak bermain-main. Jika mereka tahu kalian mencari tahu lebih jauh, bisa saja kalian jadi target. Kata-kata itu mencengkeram jantung Joko. Apa yang mereka hadapi bukan hanya jaringan kotor yang berusaha mengambil uang, tapi juga sesuatu yang seperti badai siap menghancurkan. Mereka memiliki cara untuk berbisnis dengan kekerasan, lanjut pria itu. Jadi, hati-hati saat mencari informasi lebih dalam. Mereka berusaha menyembunyikan rasa takut di wajah, tapi tidak bisa mengelak dari perasaan yang menyesakan. Semua yang mereka risikokan ternyata jauh lebih besar daripada sekadar uang yang hilang. Joko tak bisa membayangkan jika mereka terjebak dalam kekacauan ini. Apakah keputusan untuk melanjutkan pencarian ini adalah sebuah kesalahan? Di benaknya terbayang wajah anak-anaknya, tawa ceria yang kini terasa semakin jauh. Joko berusaha mengusir pikiran negatif, meskipun semakin sulit. Setelah mendapatkan beberapa petunjuk dari kenalan Siti, mereka melanjutkan langkah ke tempat lain. Masing-masing dari mereka tampak lebih serius, tak ada lagi candaan seperti sebelumnya. Mereka tahu waktu takkan berpihak jika belum tampil dengan rencana yang solid. Hati Joko berdebar dan perasaannya bertumpuk. Setiap langkah menjauh dari warung itu terasa lebih berat, lebih hampa. Rasa tanggung jawab atas keluarga dan komunitas semakin mendalam. Apakah aku bisa melindungi mereka? Pikirnya. Sesampainya mereka di sudut gang yang terlihat agak gelap, ponsel Joko berbunyi lagi. Pesan dari Rizal, ada yang mengikuti kita. Jangan berhenti, ikuti tren semula. Kata-kata itu membuat Joko terhenti sejenak, ingin rasanya melawan ketakutannya. Siti menyentuh bahu Joko, memberi semangat. Kita harus tetap bergerak, jika tidak, kita hanya akan menanti nasib jadi jaminan. Tetapi, di saat yang sama, Joko merasa terjebak antara keinginan untuk melindungi keluarganya dan dorongan untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang bisa jadi menyakitkan. Apa mereka berani melakukannya pada keluarga kami? Pikirnya dalam diam. Dengan langkah berat, ketiganya meneruskan perjalanan. Ketika Joko menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti, matanya bertemu pandangan sepasang mata yang mencolok. Seseorang mengikuti mereka tanpa suara, seperti bayangan di balik cahaya sore. Dalam keraguan dan ketegangan ini, Joko merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam.
Mereka harus segera menemukan jalan keluar sebelum semuanya menjadi lebih rumit dan tidak dapat diperbaiki lagi. Apakah mereka bisa menghadapi yang lebih besar dari sekadar kebenaran? Joko berusaha menenangkan diri, berusaha mengusir ketakutan yang menggelayuti pikirannya. Kita harus mengambil jalan lain, bisiknya kepada Siti dan Rizal. Mereka membalikkan arah, berupaya cepat menjauh dari mata-mata yang mengamati mereka. Tetapi tidak ada tempat aman dalam sebuah kota yang selalu ramai. Jalanan berliku dan lampu-lampu neon yang berkedip seakan mengawasi setiap langkah mereka. Joko merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia teringat pada anak-anaknya, harapan yang memasuki larut malam tanpa kejelasan. Mari kita pergi ke rumah Ken, Siti berujar setelah bimbang sejenak. Ken adalah teman lama mereka, seseorang yang selalu memiliki pandangan luas dan koneksi yang bisa diandalkan. Meski sudah lama tidak berkomunikasi, Joko merasa tidak ada pilihan lain. Sesampainya di rumah Ken, mereka disambut dengan hangat, meski ada gelisah tersirat di wajah Ken ketika mendengar mereka. Ada apa ini? Kenapa kau terlihat cemas? Tanyanya dengan nada khawatir. Joko tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Dia cepat-cepat menceritakan semuanya, tentang proyek pemerintah yang kembali muncul dan ancaman yang mereka hadapi. Ken mengangguk, tetapi wajahnya memperlihatkan keprihatinan. Kau tahu ini bisa berbahaya, ujarnya pelan. Namun, kita tidak bisa membiarkan mereka terus beraksi. Diskusi itu membawa mereka ke titik keputusan yang lebih mendalam. Apakah mereka bersedia bertaruh nyawa demi sebuah kebenaran? Siti menatap Joko, matanya penuh determinasi. Kita tidak bisa membiarkan orang ini terus melakukan kesalahan. Ini lebih besar dari sekadar kita, Joko. Malam semakin gelap saat mereka merumuskan rencana. Selama berjam-jam, mereka menyusun strategi tentang bagaimana mengumpulkan informasi lebih lanjut tanpa menempatkan diri dalam risiko lebih besar. Ken berjanji akan membantu mereka menjangkau beberapa sumber yang lebih bisa diandalkan. Rizal, yang sempat diam dan memikirkan semuanya, tiba-tiba menegaskan, kita harus tetap waspada. Jika ada sesuatu yang salah, kita perlu rencana cadangan. Suaranya penuh keyakinan, tetapi Joko merasakan ketakutan yang sama menggerogoti hatinya. Mungkin kita bisa memasang kamera di sekitar lokasi hotspot mereka, usul Ken. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan bukti. Semua setuju, meski rasa cemas tak kunjung beranjak dari hati. Setelah memutuskan langkah selanjutnya, mereka berpisah dengan Ken dan melanjutkan sisa malam itu, memasuki kegelapan yang meresahkan, namun masih menyimpan harapan akan kebenaran. Tak lama kemudian, saat Joko dan teman-temannya berjalan pulang, ponsel Joko bergetar sekali lagi. Dia melihat pesan baru dari Rizal. Awas, mereka mulai tahu. Joko merasa dadanya bergetar hebat. Hatinya terkesiap ketika mencari tahu pasti apa yang terjadi. Apa kita sudah terlalu jauh? Tanyanya dalam hati. Siti melihat wajahnya yang tegang dan menangkap kecemasan di matanya. Kita akan baik-baik saja. Kita sudah melalui banyak hal, ujarnya mencoba menenangkan. Namun Joko tahu, kadang, setiap langkah menuju kebenaran harus dibayar dengan harga mahal. Saat sekali lagi menoleh ke belakang, rasa takut semakin menguat. Semuanya terasa seperti mengancam, dan pertanyaan itu mengendap di pikiran apakah keputusan untuk melanjutkan pencarian kebenaran ini adalah keputusan yang tepat. Sebuah bayangan kembali muncul di ujung mata Joko. Dia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan, ada urgensi untuk segera bertindak. Akankah mereka berani menghadapi ancaman yang semakin mendekat? Kegelapan malam ini menyimpan banyak misteri. Bagaimana mereka bisa keluar dari situasi berbahaya ini? Siapa yang bisa mereka percayai? Dan yang terpenting, sampai kapan mereka bisa menghindar dari segala ancaman ini? Dalam heningnya malam yang pekat, langkah Joko, Siti, dan Rizal semakin berat. Pikiran mereka terus berputar tentang pesan Rizal yang menakutkan itu. Siti berusaha menciptakan suasana lebih hangat. Mari kita buat rencana di rumah. Di luar terlalu riskan. Dia mencoba memberikan semangat, meski dalam hatinya, ketakutan mulai menyusup. Mereka tiba di rumah Joko, sebuah tempat sederhana namun penuh kenangan. Dindingnya berwarna krem, dihiasi dengan foto-foto anak-anaknya yang tersenyum. Joko menarik napas panjang, berusaha mengambil kekuatan dari kenangan tersebut. Kita perlu menemukan semua orang yang terlibat. Kita harus menggali lebih dalam, katanya, suaranya penuh tekad. Tujuannya tidak hanya untuk melindungi kita, tapi juga untuk melindungi orang lain yang mungkin terjebak dalam permainan ini, saran Rizal. Joko mengangguk, menyadari betapa pentingnya tindakan mereka. Kalau kita tidak melakukannya, siapa yang akan?
Siti menggali ponselnya, mulai mencari nomor-nomor yang bisa membantu mereka. Kenangan akan masa lalu datang menghantui saat ia mengingat beberapa teman yang pernah berjuang bersamanya, para pejuang keadilan yang saat ini mungkin sudah melupakan isu yang dihadapi. Nanti, kita perlu satu tempat aman untuk berkumpul, Rizal menambahkan. Tempat yang tidak akan dicari oleh mereka. Belum sempat mereka menyusun rencana dengan jelas, suara ketukan di pintu tiba-tiba mengagetkan mereka. Joko dan Siti saling tatap, dada mereka berdegup kencang. Rizal mendekati jendela, mengintip keluar. Gak ada siapa-siapa, bisiknya, tetapi kekhawatiran menyelimuti. Siapa tadi? Joko bertanya, mencoba tenang meski suaranya bergetar. Itu mungkin hanya tetangga, jawab Rizal, tetapi Joko merasa ada sesuatu yang tidak beres. Instingnya mengatakan bahwa mereka tengah diperhatikan. Tetap fokus, kita tidak bisa panik, ucap Siti, walau getaran di suaranya menunjukkan kebalikannya. Mereka kembali berkumpul, berusaha menyusun rencana. Kenangan masa lalu mengisi ruangan, dipenuhi oleh semangat juang mereka untuk menghadapi ketidakadilan. Joko mulai membahas siapa saja yang terlibat dalam proyek pemerintah. Satu hal yang pasti, Siti bersuara, kita perlu menemukan bukti. Tanpa bukti, semua omongan kita akan sia-sia. Waktu berlalu begitu cepat. Dia menggenggam ponselnya, menghubungi beberapa kenalan. Saya tahu seorang jurnalis yang mungkin bisa membantu, ujarnya. Dia selalu mencari berita besar. Bisa jadi, jika kita memberinya informasi, dia akan meliputnya. Joko merindukan ketenangan yang sering dia rasakan saat bersama anak-anaknya. Semua ini untuk mereka, pikirnya. Harapan akan masa depan tersemat dalam benaknya, meski tawa anak-anaknya kini seperti bayangan samar. Saat rencana mulai membentuk kerangka di benak mereka, ponsel Joko bergetar lagi. Pesan baru dari Rizal membuat nyalinya kembali menciut. Mereka di luar. Tidak jauh dari sini. Joko menatap kedua temannya, melihat ketakutan di wajah Siti dan Rizal. Kita tidak bisa pergi sekarang, ujarnya, berusaha mengambil kendali. Kita harus bertindak cepat. Mereka sudah tahu, dan kita harus bersembunyi. Detak jantung Joko dan teman-teman meningkat. Mereka semua tahu bahwa waktu sudah semakin sempit. Apakah ini saatnya untuk melepaskan semua yang mereka bangun? Atau akankah mereka mendapatkan kekuatan untuk melawan? Kegelapan malam itu tidak hanya menyelimuti rumah Joko, tetapi juga harapan mereka. Joko mengambil napas dalam-dalam, berusaha mencerna semua yang terjadi. Kita tidak bisa mundur. Kita sudah sampai sejauh ini. Kalau kita mundur, semua ini akan sia-sia. Suara Siti keras, mengusir keraguan dalam hatinya, membuat Joko tersentak. Apakah dia mampu melawan semua ini? Sebuah pertanyaan menggelayuti pikiran Joko. Keputusan harus segera diambil. Setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang tak terduga. Akankah kesempatan untuk menyelamatkan segalanya muncul tepat sebelum tenggelam? Keringat dingin mengalir di dahi Joko. Suasana di dalam rumah memanas dengan ketegangan. Setiap suara kecil di luar membuat telinga mereka siaga, dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi membuat mereka merasa terjebak di dalam kegelapan rasa. Joko, kita butuh rencana cadangan, ucap Rizal, suaranya bergetar. Bagaimana jika mereka sudah memantau kita? Apa yang akan kita lakukan jika mereka datang? Joko menatap kedua temannya, kemudian mengalihkan perhatian ke foto-foto di dinding. Wajah-wajah ceria anak-anaknya memanggilnya untuk bertindak. Tapi pertanyaannya adalah, untuk siapa mereka berjuang dan dengan cara apa? Kita tidak bisa terus bersembunyi, jawabnya tegas. Kita harus ambil langkah konkret. Siti mengangguk, dan rasa kompak mulai tumbuh di antara mereka. Kalau kita harus bergerak, kita perlu membagi tugas, sarannya. Aku dan Rizal bisa mulai mencari akses ke bukti-bukti yang kita perlukan. Tapi kita butuh Joko di belakang layar, siap siaga. Mengandalkan jurnalis itu bisa jadi langkah besar, lanjut Rizal. Kita bisa mengatur pertemuan di tempat aman. Dia mungkin memiliki koneksi yang bisa membantu kita. Tanpa menunggu lebih lama, Siti segera menghubungi jurnalis yang dia kenal. Joko melihatnya dengan harapan. Setiap menit berharga, kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Namun, semakin mendalam mereka memasuki rencana ini, rasa risau Joko semakin menggebu. Dia teringat sebuah frasa yang disampaikan oleh teman lamanya, kau tidak bisa menyelamatkan dunia sendirian. Sekarang, lebih dari sebelumnya, semuanya terasa nyata.
Keselamatan anak-anaknya dan orang-orang terdekat sedang berada di ujung tanduk. Rizal terus memperhatikan jendela, seolah berharap melihat bahwa semua ini hanyalah ilusi. Ya Tuhan, bisiknya, jika mereka benar-benar datang, bagaimana kita bisa melindungi diri? Pikirkan tindakan kita. Joko mencoba menenangkan mereka. Jangan sampai ketakutan menguasai kita. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Siti mengakhiri panggilan. Dia setuju untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat yang cukup aman, katanya, meski ketidakpastian terlihat di matanya. Kalau begitu, kita perlu bergerak cepat. Sambut Joko, dan adrenalin mulai mengalir. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Dalam proses berpindah, nada panik mulai meruntuhkan rasa tenang yang mereka coba bangun. Semua berpindah cepat seperti aliran air yang tak terhalang. Joko memimpin mereka keluar dari rumah, merasakan setiap langkah berat di kakinya, seolah dunia menumpuk di pundaknya, malam yang mencekam menanti di luar. Di tengah jalan setapak menuju kafe, jalanan terasa seperti ladang ranjau. Setiap suara dari semak-semak membuat Joko menegakkan lehernya, waspada terhadap ancaman. Berhati-hatilah, bisik Siti, upaya menenangkan diri sendiri sambil mengawasi pemukiman di sekitar mereka. Ketika mereka sampai di kafe, dapat dilihat cahaya warna-warni menggoda. Joko menahan napas sebelum memasuki tempat itu. Mungkin ini langkah awal menuju harapan, atau bisa juga menjadi jebakan. Mereka belum tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya, namun, saat mereka memasuki kafe, bulu roma Joko merinding. Apa yang dia lihat membuat hatinya berdegup kencang. Dari sudut ruangan, sosok yang tidak asing berdiri, wajahnya samar di balik temaram lampu. Wajah itu milik seseorang yang seharusnya mereka percayai. Joko, Siti, Rizal. Kita perlu bicara, ujar sosok itu. Suaranya penuh ketegangan dan membangkitkan keraguan. Saat itu juga, rasa tenang yang mereka cari seolah menguap. Kemana arah semua ini? Apakah mereka akan menemukan jawaban atas segala yang terjadi? Momen kebenaran baru saja dimulai. Joko menatap tajam ke arah sosok yang berdiri di sudut kafe, jantungnya berdegup semakin cepat. Ini bukan orang sembarangan. Meskipun siluetnya samar, Joko merasakan ada terlalu banyak yang dipertaruhkan saat ini. Tante Mira? Suaranya hampir tak terdengar, suara dikhawatirkan tersekat oleh ketegangan yang menyelimuti mereka. Siti dan Rizal berbagi tatapan, seolah mencoba memecahkan teka-teki. Apakah kamu benar-benar di sini untuk membantu atau justru berkolaborasi dengan mereka? Tanya Rizal, ketidaksabaran tersirat dalam nada suaranya. Mira melangkah maju, wajahnya kini bersinar dengan sinar yang tak biasa. Mungkin ada harapan di baliknya, atau mungkin juga tipu daya. Aku tahu siapa yang mengejar kalian. Itu sebabnya aku datang, katanya dengan suara rendah. Joko mendengus, ingin menganggapnya secepat mungkin. Tapi di dalam dirinya, harapan terus menyala. Bisa kau beritahu lebih lanjut? Bukti yang kalian cari jauh lebih dekat daripada yang kalian kira, jawab Mira. Tapi ini juga berarti kalian akan terlibat dalam permainan yang lebih besar. Tak ada yang bisa melindungi kalian jika kalian tidak siap. Kata-kata itu membuat Joko terhenyak. Dia teringat kata-kata sahabatnya, yang menyebut bahwa berjuang untuk kebenaran juga berarti siap menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, sedikit kehilangan kendali. Siti menggenggam tangan Joko, matanya bersinar penuh keberanian. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus memberanikan diri, apapun resikonya. Mira tersenyum tipis. Ada tempat aman, di luar kota. Di sana bisa jadi kalian akan menemukan semua petunjuk yang diperlukan. Namun, kalian tidak boleh terkejut jika orang-orang di luar sana tidak ramah dan berpotensi mengancam. Rizal meragukan. Bagaimana kalau ini semua hanya siasat untuk mengalihkan perhatian kita? Kalau aku menginginkan itu, aku tidak perlu datang ke sini, jawab Mira pelan. Aku punya alasan sendiri untuk berisiko. Anak-anak kalian mereka terancam. Dan aku tidak sahabat hanya di mulut. Senyap sejenak mengisi kafe, sebelum Joko merasakan getaran cemas di sekelilingnya. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus merencanakan dengan cepat, katanya tegas. Kita tidak punya banyak waktu. Ketika mereka mulai membahas rencana, Joko tidak bisa mengabaikan rasa berat di dadanya. Padahal harapan bersinar di depan mata, ia tak bisa mengabaikan tangkapan di benaknya. Jika semua ini terlambat, jika langkah mereka salah, apa yang akan terjadi pada keluarganya? Mira tampaknya dapat membaca pikirannya. Joko,
Langkah yang kita ambil dapat mengubah segalanya. Percaya, dan lakukan dengan sepenuh hati. Hanya dengan begitu, kita bisa bergerak maju. Tanpa terasa, perasaan bersalah melanda Joko. Berharap akan keputusan yang tepat dalam situasi berbahaya ini, terasa seperti menahan palu besar di atas kepala. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan? Sambil membuat rencana, suasana hangat kafe tak dapat menutupi pertaruhan yang telah dimulai. Dengan satu kesalahan, mereka bisa kehilangan segalanya. Sekali lagi, Joko menatap Mira. Kami akan ikut dengan rencanamu. Tapi jika kami terjebak, tidak ada jalan kembali, tegasnya. Mira hanya mengangguk, matanya berkilau dengan keseriusan. Bersiaplah, karena malam ini baru permulaan hatinya bergetar. Joko merasakan saat kebenaran membelenggu mereka. Di luar kafe, gelapnya malam semakin menebalkan suasana. Apakah mereka berani melangkah ke yang tidak diketahui? Satu hal pasti, keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Joko, Siti, dan Rizal merasakan ketegangan dalam keremangan malam. Mereka baru saja keluar dari kafe, langkah-langkah mereka berat, setiap detak jantung terdengar jelas. Rencana mereka untuk menemukan kebenaran telah dimulai, tetapi risiko yang dihadapi semakin nyata. Joko, kita perlu hati-hati, bisik Siti, wajahnya menunjukkan kecemasan. Mira bisa jadi benar, tapi siapa tahu apa yang sebenarnya dia rencanakan? Selama ada harapan, kita harus berjuang, jawab Joko, berusaha membangkitkan semangat dalam diri mereka. Namun, dalam hatinya, keraguan menggerogoti. Jika benar ada yang mengawasi mereka, jika benar mereka melangkah ke dalam perangkap, apa yang akan terjadi pada keluarga mereka? Ketika mereka menaiki mobil, suasana hening menyelimuti. Joko berusaha tenang, berpikir tentang langkah berikutnya. Mereka sepakat untuk mengikuti petunjuk Mira, tetapi rasa takut menyergap. Apa yang menghalangi mereka di luar sana? Hanya bayangan gelap yang bisa mereka bayangkan. Setelah beberapa saat berkendara, mereka tiba di tempat yang ditunjukkan Mira, sebuah rumah tua di pinggiran kota. Keterasingannya memunculkan rasa tidak nyaman di hati Joko. Di dalam sana, mungkin tersimpan jawaban atas semua pertanyaan menggantung. Di luar, angin berdesir seakan memperingatkan mereka. Siap? Tanya Rizal, suaranya diturunkan. Siap, sahut Joko, walaupun dadanya terasa sesak. Mereka melangkah menuju pintu, menekan bel. Detik-detik berlanjut hingga suara langkah kaki datang dari dalam. Pintu terbuka, dan seorang lelaki tua menyambut mereka dengan pandangan tajam. Kau Joko? Tanyanya dengan nada serius. Ya, kami datang untuk mencari kebenaran, jawab Joko. Lelaki itu mempersilakan mereka masuk. Dalam cahaya redup, Joko melihat layar besar menampilkan informasi mencurigakan. Ini jaringan berbahaya. Mereka tidak akan ragu untuk membalas jika tahu kalian menyelidiki. Joko dan Siti saling menatap. Tertegun oleh realitas mengejutkan di hadapan mereka, Joko merasa sekaligus takut dan bersemangat. Dari informasi yang ditampilkan, ada koneksi langsung ke proyek yang mereka ikuti, wajah-wajah pencari kekayaan hanya difasilitasi oleh korupsi. Kenapa ini tidak bisa kita bawa ke polisi? Tanya Siti mengernyit. Karena polisi juga terlibat. Mereka membuat kita terjebak. Lelaki tua itu menjawab tegas, menambah ketegangan yang ada. Joko merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Dengan situasi ini, mereka dituntut untuk mengambil langkah jauh lebih hati-hati. Dengan berbagai skenario di benak, mereka mulai merencanakan langkah yang akan diambil. Rencana ini melibatkan tidak hanya intelijen lebih lanjut tetapi juga menyerang balik jaringan itu. Joko tahu jalan ini tidak akan mudah. Setelah beberapa jam, mereka sudah menekan rekaman untuk dikirim ke jurnalis, tetapi Joko merasakan jantungnya berdegup kencang saat memikirkan keselamatan Siti dan Rizal. Bagaimana jika mereka ditangkap dalam proses ini? Mari kita mengingat keputusan ini untuk anak-anak kita, kata Siti, teknik pengingat cerdas. Ada yang harus kami lakukan demi masa depan mereka, sambut Rizal, memberi semangat pada Joko. Setelah mendiskusikan rencana lebih lanjut, mereka memutuskan untuk mencari tempat aman jika semuanya jadi tidak terkendali. Lebih cepat mereka bergerak, lebih besar kemungkinan mereka untuk tetap aman. Tetapi saat keluar dari rumah lelaki tua itu, suasana menjadi lebih tegang. Mereka memasuki mobil, namun saat Joko menyalakan mesin, ia melihat sebuah mobil dengan lampu sorot mengarah langsung ke mereka. Berenang di dalam, ucap Joko panik.
Mereka segera membelok ke jalanan sempit, mobil mengejar di belakang. Joko menggenggam setir, panik menyelimuti pikirannya. Ke kanan, ke kanan. Siti berteriak, jari telunjuknya menunjuk arah, jalan berputar dan berkelok. Joko berkendara dengan cepat namun hati-hati. Jantungnya berdegup kencang, merasakan adrenalinnya mengalir deras. Ketika mereka berhasil menjauh, mereka segera menghentikan mobil di suatu tempat sepi. Hanya keheningan malam yang mendominasi. Apakah kita aman? Tanya Rizal, nafasnya terengah-engah. Belum bisa tenang, jawab Joko. Kita harus tetap waspada. Dalam keheningan menegangkan itu, Joko tahu satu hal jelas, kebenaran telah membuka jalan baru bagi mereka. Namun tantangan di depan lebih besar daripada yang bisa mereka pikirkan. Apakah ini adalah permulaan dari akhir perjuangan mereka, atau hanya langkah awal menuju kegelapan lebih dalam? Masa depan masih belum pasti, tetapi harapan menyala, menyemangati mereka untuk terus melangkah maju. Joko menatap wajah Siti dan Rizal, tidak mau menyerah. Apapun yang harus dilakukan, ia akan melakukannya demi keluarga. Saat mereka bersiap untuk melanjutkan pencarian, satu hal menjadi jelas, mereka harus siap menghadapi kebenaran, apapun harganya. Sekarang, mereka ingin tahu pendapat kalian. Mari, berlangganan segera ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita horor eksklusif berikutnya. Beri like sekarang untuk membantu algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Juga, bagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Langkah kalian sangat berharga.